Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di sini di channel Abi Maulana. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang bertema keprihatinan bangsa terhadap bencana alam untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah karakter building dengan saya Ananda Eka Prastiwi dari kelas 17 2B25 dengan nomor NIM 1721249 Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Kampus Cengkareng dengan dosen pengajar Bapak Wangsit Supeno MM. Sebelum saya mulai presentasinya, di sini saya sudah membuatkan makalah artikel yang bersumber dari beberapa website yang saya rangkum, yaitu indonesiainvestment.com, detik.com, pacitankabupaten.go.id, bogorkabupaten.go.id, jurnalipdn.ac.id, kemenhumkam.go.id, dan gramedia.com. Baik, saya mulai presentasinya. Bencana alam. Pada peristiwa beberapa tahun terakhir ini, Indonesia menjadi bahan perbincangan di media dunia karena telah terjadi bencana-bencana alam mengerikan yang menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menghancurkan wilayah daratan termasuk infrastruktur warga. Apalagi saat musim hujan atau kemarau ekstrim, biasanya disebut fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena ini dapat menghancurkan panen bahan makanan dan bisa memicu terjadinya inflasi, serta menyebabkan tekanan inflasi menjadi besar, yang berdampak bagi kalangan kurang mampu di masyarakat Indonesia, yang sehingga mengalami kerugian ekonomi. Mengapa di negara kita, Indonesia, harus terus menghadapi resiko rawan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan tsunami? Karena di Indonesia, secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire atau yang biasa kita kenal dengan sebutan cincin api Pasifik ini adalah pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik dunia itu merupakan jalur pegunungan aktif. Hal ini yang menjelaskan kenapa banyak sekali gempa bumi dan erupsi gunung berapi hingga tsunami yang sering terjadi di Indonesia. Faktor terjadinya bencana alam dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam itu sendiri dan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Pertama, kita masuk faktor dari alam. Faktor ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, gempa bumi terjadi karena tabrakan atau pergeseran dari lempeng bumi. Tsunami terjadi karena gempa bumi yang terjadi di dasar laut yang memicu air laut naik dan menghasilkan gelombang besar. Lalu, gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Kemudian, tornado terbentuk ketika udara yang hangat dan lembab bertabrakan dengan udara yang dingin dan kering. Udara dingin yang lebih padat didorong ke atas udara hangat, dan ini biasanya akan menghasilkan badai petir dan angin puting beliung. Lalu yang kedua, bencana alam karena faktor dari manusia, yaitu global warming atau pemanasan global. Global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadinya peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi. Peningkatan suhu di bumi ini tentunya akan membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan perubahan tatanan ekologi suatu
kehidupan, serta dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas memperangkap panas. Selain itu, penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming adalah karena efek rumah kaca, penggunaan bahan bakar bensin, penggunaan listrik, dan gas karbon monoksida. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Contohnya, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Penebangan pohon secara liar dapat memicu terjadinya tanah longsor. Pembakaran lahan secara liar dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Setelah mengenal fakta terjadinya bencana, kita masuk ke slide penanggulangan bencana. Dalam upaya penerapan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-bencana. Terdiri dari tahap pencegahan dan mitigasi. Pengembangan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dilakukan secara maksimal. Padahal mitigasi bencana merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi korban dan resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan warga dalam menghadapi ancaman bencana. Kemudian, tahap kesiapsiagaan. Kita perlu sadar bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana. Kenyataan ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas atau orang di sekitar kita. Kesiapsiagaan diri ini diharapkan pada akhirnya nanti mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Yang kedua, tahap tanggap darurat. Pertama, jangan panik. Kedua, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Ketiga, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang apapun. Yang keempat, lindungi diri dari benda yang mungkin melukai diri. Yang ketiga, tahap pasca bencana. Kegiatan inti pada tahapan ini adalah bantuan darurat, inventarisasi kerusakan, evaluasi kerusakan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, melanjutkan pemantauan. Slide selanjutnya, dampak negatif bencana alam. Kerugian yang terjadi karena bencana alam tidak hanya berupa kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak psikologi dan korban jiwa. Berikut dampak negatif dari beberapa bencana alam. Gunung meletus. Tercemarnya udara dari abu vulkanik yang berpotensi menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Berhentinya berbagai aktivitas atau kegiatan manusia, rusaknya ekosistem, dan hancurnya berbagai bangunan. Banjir. Kerusakan jalan, bangunan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya. Terjadi masalah kesehatan akibat air kotor dan sulitnya persediaan air bersih. Kerugian di bidang pertanian dan kelangkaan barang. Tanah longsor. Sanitasi lingkungan menjadi buruk. Harga jual tanah menurun. Infrastruktur di lokasi tanah longsor menjadi rusak. Terputusnya jalur transportasi dan tersendatnya perekonomian. Pemanasan global. Kebakaran hutan. Mencairnya es di kutub. Krisis air bersih. Serta naiknya permukaan air laut. Dampak positif bencana alam. Sejatinya, setiap peristiwa yang terjadi mempunyai dampak positif dan negatifnya masing-masing.
Selama ini kita banyak mengetahui dampak negatif dari bencana alam. Ternyata bencana alam juga mempunyai dampak positif bagi kehidupan. Berikut adalah dampak positifnya, seperti terbentuknya ekosistem baru karena munculnya daratan baru dan pelebaran pantai, gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk ditambang, letusan gunung berapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap, meningkatkan kewaspadaan manusia, serta memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam. Dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya harap kita bisa saling menjaga bumi kita yang kita tinggal. Dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.